Pelajaran keempat dengan judul berbagai perumpamaan akan mempelajari mengenai perumpamaan Yesus di dalam kitab Markus. Walaupun di dalam kitab ini jumlah perumpamaan yang paling sedikit dibandingkan dengan Injil lainnya seperti Matius, Markus, dan Lukas. Mengapa Tuhan Yesus sering mengajar di dalam perumpamaan? Cuman kalau diambil ke zaman sekarang itu masih relate nggak, pendeta? Masih kita tuh masih bisa nyambung nggak? Kalau gitu pertanyaan pentingnya adalah gimana kita bisa memiliki hati sebagai tanah yang baik gitu, supaya ketika ditabur oleh benih firman itu dapat berbuah. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam diskusi pembelajaran Sekolah Sabat kita yang sepanjang triwulan ketiga tahun 2024 kita akan membahas mengenai kitab Injil Markus. Dan di studio sudah hadir teman-teman yang datang untuk berdiskusi bersama. Terima kasih untuk waktunya, dan kita juga senang untuk menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama boleh minta Gary untuk membacakan. Oke. Yang pertama ada dari Ellen Mungi. Amin. Shalom Elohim. Salam dari Bitung, Sulawesi Utara. Terima kasih penjelasan yang sangat mengangkat jiwa, memberi harapan dalam menantikan hari Maranatha. Terberkati terus Hope Channel Indonesia, moderator dan semua pembicara-pembicaranya. Amen. Yang kedua ada dari Nikurasi Ataupah. Shalom dan salam dari Kupang atas diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang ketiga ada dari Samuel Chi. Shalom, saya Sarimah dari Kuala Lumpur, Malaysia. Penjelasan pelajaran Sekolah Sabat yang sungguh memberkati dan sangat menguatkan iman. Amin. Amin. Jadi silakan. Baik, di sini ada dari Roy. Salam damai dari anggota jemaat SDA Kampung Toboh Baru, Keningau. Kami berterima kasih kepada pendeta-pendeta yang terlibat menyampaikan pelajaran Sekolah Sabat cukup jelas dan mudah dimengerti. Amin. Amin. Ada juga Alfred Mawuntu. Thank you atas pelajaran Sekolah Sabat. Salam dari kami di California. God bless. Amin. Lalu ada Christina Yeo. Shalom, puji Tuhan. Diskusi pelajaran Sekolah Sabat ini sangat baik. Salam dari Papua, Jayapura, Jemaat GMAHK Nimsye Shumku. Wah, luar biasa. Selanjutnya, Pendeta Wilson. Baik, yang pertama dari Florence Oduli. Amin, puji Tuhan sangat terberkati. Kedua, dari Nolin Langgoan. Terima kasih atas perbincangan pelajaran Sekolah Sabat dapat memudahkan pemahaman dalam pembelajaran Sekolah Sabat. Amin. Dari anggota gereja Kibulu Bengkoka Pitas Sabah. Tuhan memberkati. Yang ketiga dari Dien Lengkong. Shalom, salam dari saya Jemaat Halong Ambon. Terima kasih untuk pelajarannya. Senang sekali karena pelajaran ini sangat memberkati kami dan memberikan pencerahan dalam belajar SS. Tuhan berkati Hope Channel dalam penginjilan. Amin. Puji Tuhan. Kami senang sekali mendapat kesaksian dari teman-teman dan terus mengajak bagi saudara-saudara yang terberkati dengan pelajaran Sekolah Sabat ini, tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membacakannya. Dan juga kami rindu untuk membagikan buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya pada saat ini bagi saudara-saudara yang rindu untuk memiliki buku ini dan mungkin sulit di tempat saudara untuk
akses kepada buku Sekolah Sahabat ini, silahkan jangan ragu-ragu untuk hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan kami akan kirimkan ke alamat Anda masing-masing secara cuma-cuma. Stoknya terbatas, jadi jangan ragu-ragu, segera hubungi kami, call center Hope Channel Indonesia. Dan pelajaran yang keempat akan mempelajari mengenai perumpamaan Yesus di dalam kitab Markus. Walaupun di dalam kitab ini jumlah perumpamaan yang paling sedikit dibandingkan dengan Injil lainnya seperti Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi dalam pelajaran kita di pekan ini kita akan bahas mengenai 5 perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang penabur, pelita dan takaran, lalu benih yang tumbuh, dan juga perumpamaan biji sesawi. Apa yang kita bisa pelajari dari perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus ini dan mengapa Tuhan Yesus menyatakan pekabarannya melalui perumpamaan, kita akan ikuti setelah yang satu ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Sejak awal, pembaca Injil Markus telah diberitahukan siapa gerangan Yesus itu. Namun ia secara konsisten memerintahkan agar merahasiakan informasi ini. The Messianic Secret. Mengapa sebuah Injil menginginkan kita untuk merahasiakan mengenai siapakah Yesus sesungguhnya? Kitab Markus dapat dibagi menjadi 2 bagian. Pasal 1-8 berkaitan dengan pertanyaan penting, siapakah Yesus? Terpampang dalam ajaran-ajaran dan mujizat-mujizatnya, menyerukan bahwa dialah Sang Mesias yang telah lama dinanti-nantikan. Bagian kedua dari Injil ini menjawab pertanyaan lainnya, kemanakah Yesus pergi? Jawabannya mengejutkan para pengikutnya yang berpikir Sang Mesias akan menaklukkan Roma dan mendirikan kerajaan Israel yang kuat. Bukan, Yesus sedang pergi menuju salib, cara kematian yang paling tercela dan memalukan di dunia Romawi. Yesus bergumul di Getsemani. Sesaat sebelum kematiannya, ia berseru dengan getir, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itulah kegelapan yang Kristus alami sebagai harga dari keselamatan kita. Sebuah kisah yang sangat luar biasa. Perkataannya, perbuatannya, tindakannya berbicara atas nama mereka sendiri mengenai kehidupan dan kematian Yesus dari Nazaret. Injil Markus. Pelajaran keempat dengan judul berbagai perumpamaan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Markus 4 ayat 24 sampai 25. Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Kita akan memulai diskusi kita dengan doa yang dibawakan oleh Gary. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati firman-Mu pada saat ini. Sebelum kami mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat pada hari ini, kami sangat membutuhkan tuntunan daripada Roh Kudus-Mu. Curahkanlah kepada kami hikmat dan pengertian, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, terlebih juga melalui kuasa daripada Roh-Mu, kami dapat dimampukan untuk menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, berbicara mengenai perumpamaan, atau kalau di kita mungkin ilustrasi kali ya. Apa sih ilustrasi yang kalian suka atau kalian suka pakai di dalam kehidupan, Pendeta Wilson? Ilustrasi yang suka saya pakai, apa ya? Jarang pakai ilustrasi soal hidup ya. Cuma mungkin yang saya suka itu ada. Jadi katanya nih Salomo meminta,
tolong dibuatkan cincin yang bisa membuat dia senang ketika dia susah dan membuat dia susah ketika dia senang. Jadi dibuatlah cincin, terus ternyata tulisannya adalah "This too shall pass" atau ini juga akan berlalu. Jadi ya membuat ya kalau lagi senang baca itu, wah ya kita akan jadi berlalu juga. akan berlalu kesenangannya, jadi nggak terlalu gimana gitu. Tapi kalau lagi sedang sedih, kita dengar atau diingatkan lagi akan berlalu ya, jadi nggak terlalu sedih juga. Mungkin seperti itu. Oke. Kalau dari Jadi, Kalau aku mungkin kebanyakan orang bilang kalau bahasa Inggrisnya don't judge a book by its cover gitu ya. Jangan menilai orang dari cuma luarnya aja gitu. Jadi banyak yang Tuhan tegur sama aku pribadi bahwa mungkin kadang aku suka melihat orang ini kayak begini. Ternyata setelah mengenal, oh enggak kok, dia enggak begitu gitu loh. Jadi ya itu salah satunya. Oke. Kalau dari Gary apa? Ya, karena kami memang lagi belajar itu juga, jadi saya pikir sama lah. Kami lagi belajar untuk tidak melihat orang lain dari dari luarnya. Jadi ya saya suka juga dengan apa yang tadi istri saya sampaikan, don't judge a book by the cover ya. Oke. Nah, kita akan belajar perumpamaan Tuhan Yesus itu ada 5, dan ini tercatat di dalam Markus 4 ya. Walaupun tidak sepenuhnya dari Markus 4 karena di perikop yang terakhir itu mengenai angin ribut diredakan. Tapi kita akan lihat satu persatu, dan tentunya perumpamaan yang pertama ini nggak boleh terlewat karena ini perumpamaan yang paling populer sepertinya ya, yaitu perumpamaan mengenai seorang penabur. Sebelum kita masuk ke dalam perumpamaan-perumpamaan ini, mengapa Tuhan Yesus sering mengajar di dalam perumpamaan? Walaupun tadi sudah disebutkan dalam pelajaran Sabat petang bahwa di Markus ini yang paling sedikit menceritakan tentang perumpamaan. Tapi kita tahu di Injil kitab lain itu sering banget Tuhan mengajar dalam perumpamaan. Gary? Iya, mungkin kalau ditanya ke saya berpikir ketika saya mendengarkan suatu pelajaran, itu akan lebih mengena kepada saya ketika itu kurang lebih sama seperti apa yang aktualnya saya sementara lakukan gitu ya. Dan saya pikir adalah hal yang sama karena orang-orang pada zaman dahulu juga pada waktu zaman Yesus banyak sekali juga ya mereka yang memang berprofesinya adalah mungkin seperti petani dan mereka sangat familiar atau nelayan dan sebagainya. Jadi Yesus menggunakan perumpamaan ini memang supaya lebih mengena kepada aktualnya atau faktanya sehingga mereka lebih cukup jelas menangkap setiap benih-benih kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Oke. Jadi kurang lebih sama karena kalau misalnya ketika mungkin Tuhan sedang menjelaskan nih tentang sesuatu hal yang saya nggak pernah mengalaminya gitu. Nah, gimana saya mau cerna itu? Itu makanya Yesus pakai perumpamaan atau ilustrasi ya, bahasa sekarangnya ilustrasi supaya saya bisa ngerti gitu loh. Kalau misalnya saya ibu rumah tangga, mungkin bisa dipakai ilustrasi yang berhubungan dengan saya gitu loh, yang aktivitas saya sehari-hari gitu. Jadi supaya saya lebih, oh maksudnya Tuhan tuh begini gitu. Jadi karena kan kadang banyak hal yang saya belum pernah tahu gitu, tapi Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu sangat ya namanya dia pencipta gitu kan, dia luas sekali gitu dan dia tahu banyak segala hal gitu. Kalau dia pakai dari yang sisi mungkin saintis atau peneliti gitu, saya nggak ngerti. Nah mungkin bisa dipakai yang berhubungan dengan saya secara pribadi. Gitu. Jadi kita sepakat bahwa itu relate dengan kehidupan pada zaman dahulu ya. Cuman kalau diambil ke zaman sekarang itu masih relate nggak pendeta? Masih kita tuh masih bisa nyambung nggak atau jadinya kita nggak tahu backgroundnya atau budaya pada zaman itu seperti apa? Ya jadi memang pada zaman itu sangat kontekstual gitu kan. Semua orang waktu itu bertanam. Sekarang kita emang biji sesawi, apa itu biji sesawi, nggak pernah lihat. Tapi kalau dibilang itu biji sesawi itu yang ada di martabak, kita tahu. Kita nanamnya di politik. Maksudnya dalam arti ya memang pada zaman itu ya kita perlu ada satu step lagi lah ya, yang perlu ada kontekstualisasi juga supaya kita bisa memahami. Tapi pada intinya
masalahnya sama kan? Bagaimana kita menyampaikan sesuatu untuk orang yang tidak memiliki mungkin pengertian pengalaman yang sama. Karena kan ketika Yesus mau menjelaskan kerajaan sorga, Iya. nggak ada yang pernah ke Belum sorga. ada ya. Bagaimana cara dia menjelaskan? Hal kerjaan sorga seumpama ini. Jadi memang perlu ada yang namanya analogi dan kontekstualisasi. Dan memang sebenarnya pertanyaan Yola itu penting juga. Jadi pada saat itu sudah dikontekstualisasi kepada zaman bangsa Israel di tahun abad pertama. Nah sekarang kita yang sekarang hidup di abad 21, udah 2000 tahun setelahnya, apakah perlu ada update kontekstualisasi? Sebenarnya sih perlu, tetapi tidak mungkin kita menulis Alkitab yang baru. Jadi yang perlu ada di level penafsirannya, Oke. di level aplikasinya. Karena kan susah juga kalau kita mau mengupdate Alkitab. Oke, kalau mungkin dulu zamannya adalah tentang penabur, dan mungkin sekarang tentang Bisnis. order online atau apa gitu kan sulit juga. Kita tidak punya otoritas mungkin untuk mengupdate Alkitabnya. Tapi kalau di dalam khotbah ya itu harus dilakukan. Mungkin seperti Biar itu. lebih relate ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara mengenai menanam. Walaupun mungkin sebagian besar ada yang pernah menanam, ada yang pernah punya lah pengalaman menanam, baik itu langsung di tanah ataupun kayak tadi ya di polybag atau di pot-pot gitu. Giri, ada nggak pengalaman menanam dan apa pelajaran yang bisa diambil dari itu? Ya, tepatnya mungkin tahun 2016 kali ya, kalau nggak salah saya ingat. Jadi memang kami satu keluarga, saya dengan istri diarahkan untuk suatu pengalaman yang baru, yang memang tidak pernah bertanam, terus ya Tuhan kasih kesempatan untuk belajar melalui bertanam ini ya. Yang saya suka adalah ketika saya bertanam, saya melihat bahwa pertumbuhan biji atau bibit yang kita taruh itu tidak bisa dikontrol oleh saya yang menanam. Artinya, bibit itu akan bertumbuh atau tidak, itu semuanya full daripada kebaikan atau karunia daripada Tuhan sendiri. Dan saya pernah waktu itu karena menanam, dan akhirnya karena saya juga tidak sabar, saya menunggu kok nggak pernah muncul tunas-tunasnya, begitu ya. Tapi akhirnya karena saya nggak sabar ya, akhirnya saya coba congkel itu. Ketika saya coba congkel, ternyata biji itu sementara pecah dan baru mulai tunas dan akhirnya patah oleh karena saya congkel. Jadi aplikasi yang saya belajar dari hal alam ini adalah belajar percaya kepada Tuhan dan sabar. Gitu. Oke. Kalau dari Jadi? Kalau aku belajar dari menanam ini adalah dari alam ya, bahwa semua yang Tuhan taruh, terutama pada saat kita bertanam, tumbuhan lah ya, katakanlah, tumbuhan ini tidak pernah dia itu egois. Karena satu biji yang ditanam, kita tanam satu biji. Tapi kalau itu benar-benar tumbuh menjadi pohon yang baik, dia tidak akan pernah berbuah cuma satu lagi gitu. Tapi menghasilkan lebih banyak lagi gitu. Nah, itu benar-benar kayak aku ngerasa kayak Tuhan itu luar biasa ya. Dan ketika kita ambil buahnya, pohon itu enggak protes kan. Jangan ambil, itu punya saya gitu kan. Ketika kita makan untuk nutrisi tubuh kita, dia nggak pernah protes gitu. Jadi maksud aku itu memperlihatkan karakter Tuhan di dalam tanaman itu, bahwa dia tuh tidak pernah egois, dia tuh selalu tidak pernah mementingkan diri, tapi suka berbagi sama semuanya, termasuk nyawanya sendiri. Bahkan benih itu kalau mau tumbuh harus pecah dulu ya, harus mati dulu. Betul. Oke. Nah, kita masuk di dalam perumpamaan tentang penabur. Kita semua tahu ceritanya, tapi saya ingin bacakan. Yang pertama adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ia menabur sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan makannya sampai habis. Itu yang pertama. Lalu sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30
30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Nah, ini apa yang kita bisa pelajari dari perumpamaan ini, Pendeta? Wow, apa nih banyak tanah yang panas tuh langsung semuanya mau dirapikan. Banyak banget ya. Ya mungkin yang paling pertama yang paling jelas adalah bahwa biji itu bisa tumbuh atau tidak pasti ditentukan dari di mana ia tumbuh gitu ya. Kan ada yang tumbuh di lokasi seperti ini akan membuat dia tumbuh sedemikian rupa atau tidak tumbuh sama sekali gitu kan. Jadi tiap tanah itu menentukan sebenarnya biji ini bisa bertumbuh, bisa menghasilkan buah lagi atau tidak. Mungkin itu yang paling mendasarnya udah itu. Nah, sekarang kalau mau dibahas pertanahnya kayak gimana ya mungkin itu pembahasan selanjutnya lah. Nah, mungkin aku potong sedikit. Kalau kita berbicara mengenai tanah, artinya kalau di pelajaran ini tanah itu melambangkan hati gitu kan. Apakah hati itu bisa berubah atau ya kalau udah berbatu aja terus, makduri terus. Karena kalau pelajaran kita itu berbicara mengenai proses kan. Jadi mereka punya jangka waktu yang berbeda-beda bahkan gitu. Nah, mungkin satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara mengenai perumpamaan adalah perumpamaan itu jangan dibawa terlalu jauh. Kalau perumahan ini terlalu jauh, berarti nanti salah sendiri si penabur yang kena tanam di sini. Lalu kemudian nanti bilang, emang bijinya apa? Ada yang berubah 60 kali pun? Enggak sih. Maksudnya jangan dibuat terlalu jauh, tapi ada poin pentingnya. Nah, makanya tadi saya langsung bilang poin pentingnya adalah bahwa biji ini tumbuh atau tidak ya tergantung keadaan tanahnya. Nah sekarang, apakah tanah itu bisa berubah atau tidak? Kita tidak belajar hal itu dari perumpamaan yang ini, tapi dari perumpamaan yang lain. Gitu. Tapi kalau mau disambungkan sedikit lah, bisa disambungkan sedikit. Tanah itu memang tidak punya kemampuan untuk mengubah dirinya sendiri secara dirinya sendiri. Dia membutuhkan seorang penanamnya atau petaninya yang bisa membersihkan, yang mengapa. Makanya kalau di dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa ini agak sedikit berbeda ya, bahwa kamu adalah carangnya dan aku adalah pokok anggurnya, ya kan, barangnya harus tertanam. Nah, itu kan seperti itu. Lalu kemudian supaya berbuah, dibersihkan, dipupuk, ada hal yang seperti itu. Jadi konsep apakah tanah ini bisa berubah, apakah bisa diperbaiki atau tidak, itu bisa di dalam perumpamaan yang lain. Tapi kita tidak bisa menggunakan perumpamaan ini dengan mengatakan, oh ya memang saya kan tanahnya yang tanah memang nggak subur, ya makanya saya tidak berbuah. Oh itu bukan salah saya, itu bukan ke situ nanti aplikasinya. Oke. Nah, kalau gitu pertanyaan pentingnya adalah gimana kita bisa memiliki hati sebagai tanah yang baik gitu, supaya ketika ditabur oleh benih firman itu dapat berbuah. Gary. Supaya kita bisa menjadi tanah yang baik, artinya seperti dari konteks perumpamaan yang kita bahas ya. Jadi memang dari tanah yang pertama sampai kepada tanah yang baik, itu memang sudah punya karakteristiknya masing-masing. Jadi kalau kita mau memilih untuk bisa menjadi tanah yang baik, artinya tanah itu mesti dipersiapkan, gitu ya. Artinya petani ini akan mempersiapkan supaya tanah itu tidak ada semaknya, gitu ya. Jadi artinya ya kalau ini kan perumpamaannya mungkin kalau nanti kita akan bahas lebih lanjut, ini akan berbicara tentang bagaimana firman itu dapat bertumbuh kan, berkembang gitu ya. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ya memang kita harus betul-betul mempersiapkan apakah masih ada pikiran saya yang saya pakai untuk mengerti firman Tuhan. Kalau masih ada ya udah jangan dulu. Atau mungkin masih ada kesenangan-kesenangan yang lain yang mengganggu saya untuk bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi memang itu mesti dibersihkan. Supaya ketika firman itu masuk ke dalam hati kita, itu benar-benar pure, dia akan menjadi tanah yang baik. Maksudnya tanah itu sudah siap dan benih itu akan bertumbuh dengan buah yang baik. Oke. Jadi kalau dilihat dari Yehezkiel 19 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Jadi kalau dari sini saya mendapatkan pelajaran, salah satunya adalah tanah yang baik itu adalah dia cukup air atau berlimpah-limpah bahkan katanya di sini. Jadi kenapa mungkin di padang gurun itu tidak tumbuhannya yang bisa tumbuh itu hanya sedikit, karena memang di sana jarang air ya. Jadi tumbuhan itu
susah mau bertumbuhnya gitu. Walaupun ada beberapa yang tumbuhannya memang bisa ya di sana. Tapi dari sini pelajarannya adalah berarti tanah yang cukup air atau banyak air berlimpah-limpah itu dia kata firman Tuhan adalah dia bisa berbuah dan bercabang dengan baik gitu. Jadi salah satunya adalah kita butuh air, yang artinya kalau kita belajar dari ayat yang lain, air melambangkan Yesus. Dan juga adalah Roh Kudus. Kita butuh Yesus dan juga Roh Kudus. Oke. Pendeta. Ya, kalau kita mau kembali ke perumpamaan ini, sebenarnya sih kalau saya sih melihatnya ini menggambarkan tentang apa sih masalah-masalah yang ada di dalam tanah, gitu kan? Okay. Jadi betul, kita mau menjadi tanah yang baik. Tetapi ada juga pelajaran yang bisa kita ambil dalam arti kalau saya punya jenis tanah yang seperti ini, inilah masalah yang akan saya hadapi. Paling tidak ada diagnosanya dulu. Okay. Terus nanti apa pengobatannya itu mungkin berikutnya ya, pelajaran berikutnya. Tetapi kan di dalam perumpamaan ini kan kita diberikan 4 jenis tanah dengan karakteristiknya masing-masing. Iya. Ada yang memang tanah yang kalau memang tidak siap, memang bukan tempatnya untuk bertumbuh, ya memang ya akhirnya dimakan burung. Lalu ada tanah yang berbatu. Kadang-kadang orang berpikir tanah berbatu ini adalah artinya di tanahnya itu banyak batu-batu, tapi enggak. Sebenarnya adalah tanah berbatu itu maksudnya tanahnya itu tipis. Dalam arti apa? Dia tidak bisa berakar. Atau mungkin dia tidak bisa berakar. Dia ketika dia tumbuh, karena dia tanahnya tipis, terlalu cepat dia keluar. Jadi akarnya itu belum sampai ke dalam. Jadi begitu disenggol sedikit, langsung layu. Atau yang seperti itu. Lalu kemudian kalau tanah yang semak duri, maksudnya apa? Tanah ini bagus. Buktinya apa? Semak durinya juga mau tinggal di sana. Artinya memang keadaannya baik untuk pertumbuhan. Tetapi ya sama juga di dalam hati kita. Atau di dalam diri kita sendiri. Kalau keadaan terlalu baik, terlalu enak-enak aja, selain firman Tuhan yang tumbuh, akan ada juga hal-hal lain yang tumbuh. Ya contohnya kalau secara langsung dibilang kan bahwa kekhawatiran akan dunia ini, kalau orang, ya ini klise aja ya, kalau orang ini kerjanya bagus, gajinya gede, lalu kemudian rumahnya bagus, tapi masih nyicil semua contohnya kan, jadi kan dia pengen punya kehidupan yang baik, dan memang dia bukannya dia tidak bertanggung jawab ya, dia masih bisa membayar cicilannya apa segala punya, tapi ketika ada panggilan melayani atau ketika ada kebutuhan yang lain, jadi dia jadi berpikir ini sebenarnya saya lagi keadaan enak-enak begini, saya sedang menikmati hidup, sedang ini nggak bisa memberikan resources, sumber daya, apakah pupuknya, zat haranya ke firman Tuhan ini, karena semua resources sudah diambil oleh yang lain-lain ini yang tumbuh, makanya mencekik gitu kan, jadi seperti itu juga. Makanya tanah yang baik adalah yang tidak punya hal-hal ini. Nah itu jadi ya supaya kita bisa menjadi tanah yang baik, artinya kita menyadari masalah saya ini apa-apa aja. Ketika saya sudah menyadari masalah, mungkin masalahnya adalah saya tidak berakar. Dalam arti setiap baru dengar, belum saya proses, belum saya renungkan, pokoknya firman Tuhan itu bagus sekali, saya senang, firman Tuhan itu baik sekali. Langsung menerima dengan sukacita. Tapi nggak direnungkan dulu, nggak diresapi dulu, sehingga apa? Ketika ada sesuatu yang berbeda dari pemahamannya yang masih dangkal itu, atau yang masih sedikit itu, ada sesuatu yang berbeda sedikit aja, ini sangat berbeda dengan pengharapan saya, ini sangat berbeda dengan apa yang saya dengar, salah ini, jangan-jangan saya, itu karena memang dia tidak berakar kayak gitu, mungkin yang seperti itulah. Oke, thank you Pak Pendeta untuk penjelasannya. Nah teman-teman, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai perumpamaan seorang penabur. Jangan kemana-mana. Di dalam pelajaran kita hari Senin dikatakan, penjelasan yang paling panjang adalah untuk tanah berbatu dan tanah bersemak duri. Dalam menggambarkan para pendengar tanah berbatu, Yesus menunjuk pada unsur-unsur yang kontras. Mereka menerima firman dengan sukacita, tetapi mereka adalah jenis murid sementara. Ketika penganiayaan datang, mereka murtad. Para pendengar tanah bersemak duri adalah sebuah perbedaan. Mereka tidak murtad karena masa-masa sulit, tetapi karena masa-masa indah. Fokus mereka adalah pada hal-hal duniawi, gantinya pada kerajaan Allah. Kepedulian dan keprihatinan mereka berkisar pada apa yang dunia tawarkan. Kalau masa sulit dan masa-masa yang indah atau masa-masa yang baik, dua-duanya dapat menghimpit, dua-duanya dapat menyebabkan benih ini tidak bertumbuh. Lalu apakah kita sebagai orang Kristen pengennya ya udah nggak usah, sama kayak doa Daud ya,
jangan berikan saya kesusahan dan nggak usah berikan juga kesenangan yang terlalu gimana gitu. Jadi apakah kita mediocre aja gitu hidup orang Kristen menurut Giri? Iya, ini menarik juga ya. Jadi memang artinya kalau kita dikasih sesuatu hal yang menderita, terus kita apalagi yang tadi Pendeta Wilson sampaikan belum berakar dengan kuat, itu berbahaya memang, gitu ya. Karena apa? Karena dia nggak bisa survive gitu loh di dalam kondisi itu. Nah, tapi di lain sisi, kalau misalnya udah terlalu enak sekali, nah itu yang bahaya juga. Kenapa? Apa namanya ya? Sense of apa ya? Maksudnya kita punya kerinduan untuk bisa bersama-sama maksudnya mengikuti panggilan Tuhan itu jadi semakin lama semakin kecil gitu ya. Karena apa? Karena yang semakin besar itu adalah ya itu tadi kenikmatan dunia segalanya, itu yang jadi pusat pemikiran kita gitu ya. Nah, lalu pertanyaan gimana, apakah kita hidup biasa-biasa aja? Ya sebenarnya untuk jadi posisi yang tadi nikmat ya, misalnya kita kaya gitu ya, nggak salah juga kita kaya kan? Gitu, karena banyak juga cerita-cerita di Alkitab yang memang orang-orang itu kaya begitu Pendeta ya. Nah, tapi juga artinya Tuhan mau supaya kita nggak jadi pincang gitu ya. Artinya kalau apa yang aku dapat artinya hidup kita ini adalah harus balance. Akarnya itu sudah bagus, ya kan? Nah, hidup yang sudah punya akar yang kuat ini juga ya artinya cukup balance gitu. Ya, jadi artinya tidak lebih kepada dunia, yang satu juga belum siap untuk berakar di dalam Tuhan yang kuat, udah langsung dapat penderitaan gitu kan. Itu dia. Kalau dari Jadi? Kalau aku ngelihatnya dari sini bahwa hidup yang ada sih, aku pernah dengar seorang pembicara lah katakan, pengkhotbah lah, dia bilang katanya tempat yang paling aman itu adalah tempat di mana ketika Tuhan panggil kamu ke situ. Jadi maksudnya aku jadi berpikir ya tadi tentang dua tanah ini ya, kondisi tanah yang susah sekali sama kondisi yang mewah lah hidupnya gitu ya. Nah, kenapa kalau aku jadi bertanya kenapa sih Daniel itu bisa hidup di istana raja? Karena sebenarnya bukan kemauannya dia ada di situ kan, tapi Tuhan panggil dia ke situ. Jadi Tuhan yang perlengkapi itu untuk supaya dia jadi maksudnya bisa lah hidup di kemewahan gitu. Tapi dengan dia tidak jadi fokusnya jadi hilang gitu. Nah, mungkin ada juga sama seperti Paulus atau murid-murid yang lainnya, yang susahnya tuh sampai susah banget, tapi tetap setia juga gitu di dalam Tuhan gitu kan. Kenapa? Karena Tuhan yang panggil ke situ gitu loh. Kadang aku nggak ngerti juga ya tanah ini, tapi mungkin kondisi-kondisi tanah ini adalah kita yang kayak, Tuhan saya tahu deh yang terbaik untuk saya yang ini gitu. Jadi kayak sebenarnya mungkin Tuhan belum panggil ke situ, tapi sudah jalan ke situ sendirian gitu. Jadi pas itu terjadi nggak kuat lah dia gitu kan, antara dua hal ini gitu, akhirnya membuat dia murtad atau tidak percaya lagi pada Tuhan. Jadi salah satu yang saya temukan cukup menarik juga adalah mengenai yang tadi yang akarnya belum dalam gitu ya. Di ayat 6 dikatakan, tetapi sesudah matahari terbit lajulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Artinya kan kita tahu bahwa tumbuhan itu membutuhkan matahari juga kan. Tumbuhan itu membutuhkan air, membutuhkan matahari. Jadi sebenarnya matahari itu adalah hal yang bagus untuk dia gitu, untuk pertumbuhannya. Tetapi matahari itu ternyata membunuh dia karena belum berakar, karena ada istilahnya kalau kita mengartikan sebagai matahari itu sebagai penganiayaan yang datang atau penderitaan yang datang, itu sebenarnya bisa menjadi sumber pertumbuhan, tetapi bagi tanah yang tipis ini malah menjadi sumber kematian gitu buat dia. Nah, kalau dari Pendeta Wilson. Iya, menarik, soal air itu sebenarnya dibahas di dalam Lukas. Jadi kan Matius, Markus, Lukas itu memuat perumpamaan ini di dalam Lukas pasal berapa nih, 8 ayatnya yang ke 6. Ini nggak berbicara mengenai matahari. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air.
Jadi maksudnya matahari ini akan terbit. Mau dia suka tidak suka, mau benihnya seperti apa, matahari ini akan ada. Dan memang matahari ini akan menumbuhkan. Karena apa? Dia akan merangsang fotosintesis lah dari air, dari menjadi dari CO2 terus menjadi oksigen dan glukosa gitu kan. Ada proses yang memang harus dijalani oleh setiap tumbuh-tumbuhan. Jadi matahari ini bukan soal baik atau buruknya, tetapi ya sama juga di dalam kehidupan. Persoalan itu akan datang. Kesenangan itu akan datang. Nah, tinggal ketika hal yang seharusnya memfasilitasi proses itu sudah ada, apakah kita siap untuk menjalani proses itu? Dan salah satu yang diperlukan adalah air. Dan bagi tanah yang berbatu, ya dia tidak, ya apakah ya kita nggak tahu ya salah dia ke apa, itu bukan fungsi ini ya, tapi memang keadaan dia tidak memungkinkan untuk bisa memproses hal itu. Berarti apa yang harus dilakukan? Ya, dia harus mendapatkan air, dia harus berakar. Begitu. Jadi bukan mataharinya yang salah. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih pelajarannya. Karena ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai arti dari pelajaran ini, jawaban Yesus cukup mengagetkan ya. Kita bisa baca di ayat 10 sampai 12. Katakan ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Dan di dalam penjelasan sekolah sahabat kita dikatakan di sini bahwa sepintas ayat-ayat ini memberikan kesan bahwa Yesus mengajar dalam perumpamaan untuk membuat orang luar tetap berada dalam kegelapan. Namun perspektif seperti itu tidak sesuai dengan tindakan Yesus di tempat lain dalam Markus. Jadi apa yang Yesus katakan sepertinya tidak sejalan dengan apa yang Yesus lakukan. Kenapa? Dan apakah kita sebagai orang Kristen dalam situasi tertentu boleh melakukan hal seperti itu? Kan harusnya kita menghidupkan apa yang kita katakan kan? Kalau dari Gary. Iya, jadi memang apa yang ku dapat ya dari ayat ini tadi, bahwa dikatakan bukannya Yesus sebenarnya ingin untuk mereka tetap berada dalam kegelapan. Artinya untuk kita bisa mengerti atau menghidupkan kebenaran ini, itu sebuah pilihan lagi kan. Apakah dia mau berjalan di situ atau tidak gitu. Nah, karena memang contoh lah kayak orang Farisi ini ya, maksudnya orang Yahudi ini kan sebenarnya sudah disampaikan semua kebenaran sama mereka gitu. Bahkan sampai harus pakai perumpamaan pun kadang-kadang mereka nggak mengerti gitu. Ya, jadi kembali lagi Tuhan memberikan pilihan ya, maksudnya respon itu ya kepada mereka sendiri, apakah mereka mau melanjutkan atau tidak gitu ya. Itu sih maksudnya aku dapat dari ayat ini tadi. Oke, kalau dari Wilson? Kalau dari saya sih melihatnya ini mungkin sekitar kayak majas ironi gitu ya. Maksudnya ironis gitu. Jadi memang karena di ayat yang 13-nya dikatakan bahwa masa kamu tidak mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Jadi dikasih perumpamaan yang paling mudah aja itu tidak mengerti. Ya mungkin kenapa ya? Memang orang mendengar memang tidak mau mengerti, melihat memang tidak mau melihat. Ya sudahlah. Tapi tetap saya bagikan supaya apa? Ya biarlah mereka mendengar tidak mau mendengar, melihat tidak mau melihat. Ya biarlah mereka tidak berbalik. Tapi jangan sampai mereka beralasan bahwa saya tidak pernah mendapatkan teguran ini. Itu di satu sisi seperti itu. Dan mungkin kalau ada penggambaran di dalam konteks yang lain ya, kalau di kerajaan-kerajaan di Eropa lah zaman dulu kan, di dalam kerajaannya itu ada raja, ada pangeran, bangsa-bangsawan kan ada satu yang namanya jokernya lah, jesternya. Nah, orang yang paling bisa mengatakan kebenaran itu bukan penasihat raja, bukan pangeran-pangeran, bukan, tapi si joker itu. Kenapa? Karena semua nasihat itu dikatakan sambil bercanda gitu kan. Jadi kayak menyindir gitu. Jadi ya kayak sama seperti Nathan dengan Daud gitu kan, dikasih tahu dulu dengan ini supaya tanpa itu berbicara langsung sebenarnya si raja ini harus mendengar seperti Daud. Harapannya seperti Daud. Ya kan, mengenai perumpamaan ada anak lembu, anak lembunya dibunuh padahal dia orang kaya gitu kan. Harapannya seperti lu nggak usah dikasih tahu terlalu
frontal itu harusnya bisa memahami gitu loh. Tapi kenapa enggak gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu mungkin kalau saya adalah sindiran-sindiran ilahi di dalam ketika mengatakan ya udah biar kamu dengar tapi kamu nggak mengerti, kamu lihat tapi kamu nggak memahami, ya karena memang kamu memilih untuk tidak memahami, kamu memilih untuk tidak mendengar gitu loh. Dan bahkan kalau kita pelajari dari sekolah sahabat kita, sebenarnya orang-orang Farisi itu sebenarnya ngerti gitu. Karena ketika dikatakan seperti itu, mereka marah kan. Mereka marah, mereka bersekongkol untuk Tersindir lah gitu. tersindir. Bahkan berencana untuk membunuh Yesus gitu. Karena mereka tahu bahwa itu ngomongin mereka gitu. Jadi sebenarnya bukan nggak ngerti, tapi nggak mau menerima aja, nggak mau mengerti, nggak mau mendapat pelajaran dari hal itu. Nah, kita harus lanjut nih ke perumpamaan selanjutnya tentang pelita dan gantang. Nah, apa arti dari perumpamaan ini? Dari JD aja dulu. Pelita, tentang pelita. Kalau saya melihatnya pelita, kalau di dalam buku Mazmur dibilang pelita itu seperti firman Tuhan kan? Firman Tuhan itu adalah pelita. Nah, ketika firman Tuhan itu disembunyikan, itu tidak berguna gitu. Tetapi harus benar-benar ditaruh di tempatnya atau jangan disembunyikan gitu, supaya benefitnya semua orang itu bisa mendapatkannya, karena dia membawa terang gitu kan, seperti itu. Oke, Giri? Ya, jadi pelita itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, yang dilambangkan seperti firman Tuhan ya. Tetapi sesuatu hal yang baik kalau tidak di tempat yang benar, menurut aku juga dia tidak akan terlihat kan. Makanya itu di situ dikatakan pelita itu harus ditaruh di tempat yang memang bisa dilihat gitu ya. Nah itu yang maksudnya firman Tuhan yang di dalam perumpamaan ini mengatakan bahwa ketika kita menerima firman itu sebenarnya bukan untuk diri kita saja gitu ya, tetapi artinya itu harus dapat terlihat dan memang orang pun dapat mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Gitu. Ya, kalau saya sih melihatnya mungkin ini ya kembali ya, ini mungkin agak bukan menyindir lah, tapi dalam arti begini, kalau kamu punya pelita, ya kamu bawalah ke tempat-tempat yang terang gitu loh. Jangan kamu bersembunyi di bawah gantang. Gantang itu apa? Kalau bushel itu kayak apa ya? Keranjang makanan. Jangan bersembunyi di atas keenakanmu sendiri. Kamu bawa pelita, kamu enak sendiri sambil makan gitu kan. Gitu kan. Atau di bawah tempat tidur gitu, malah santai-santai gitu kan. Oh, saya sudah punya terang. Oh, saya senang gitu loh. Saya ya di bawah tempat tidur. Jadi memang ya dua hal inilah, kenyamanan dan kemalasan yang membuat orang tidak mau membawa terang ya, karena kamu udah dikasih pelita. Jangan kamu sembunyikan gitu loh. Itu maksudnya, supaya tujuan kamu mendapatkan terang ini, tujuan kamu mendengarkan pekabaran, perumpamaan ini adalah supaya kamu mendengar, memahami, dan mewartakannya. Bukan cuma supaya diam-diam, tenang-tenang dalam kenyamanan, dalam kemalasan. Mungkin salah satu cara membacanya sih bisa seperti itu. Jadi ya selain daripada poin bahwa ya memang pelita ini harus dibawa tinggi, tapi ini lebih kepada si pembawa pelita. Pembawanya. Si orang yang udah pegang ini, lalu mau diapain ini? Gitu. Oke. Pelajaran selanjutnya masih di perikop yang sama adalah perumpamaan mengenai ukuran di ayat hafalan yang sudah kita bacakan tadi. Secara spesifik saya akan bertanya di ayat 25 mengenai siapa yang mempunyai akan diberi dan yang tidak mempunyai semuanya akan diambil. Teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan diskusikan setelah yang satu ini. Markus 4 ayat 25. Apa sih sebenarnya arti dari kata-kata ini, Gary? Ini kalau bagi saya seperti apa yang saya alami juga ya, ketika mungkin pernah saya mendengarkan satu statement dikatakan kalau kita mempelajari sesuatu kita sudah dapat gitu ya. Itu kalau kita bagaimana caranya supaya hal itu benar-benar bisa disimpan terus gitu ya. Maksudnya kita bisa benar-benar ingat terus ya. gitu ya. Ada beberapa hal, ada yang mungkin dicatat ya kan. Ada beberapa juga yang memang perlu disampaikan atau dijelaskan kepada orang lain begitu ya. Nah, mungkin ini yang saya dapat gitu, bahwa ketika terang kebenaran itu atau firman Tuhan itu sudah kita dengar firman Tuhan gitu ya.
Nah, firman itu akan lalu begitu saja, itu akan lewat begitu saja kalau kita tidak catat, khususnya untuk hari ini, di ayat yang 25 tadi, kalau kita tidak bagikan, itu memang akan diambil. Dalam arti mungkin bukan diambil secara ini ya, artinya memang secara psikologis kita ini memang akan gampang lupa gitu loh. Itu sebabnya kita perlu sekali ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan simpan seperti tadi Pendeta Wilson bilang. Jadi ya jangan taruh di dalam keranjang gitu ya. Jadi memang harus diwartakan gitu, harus disampaikan supaya apa? Secara tidak kita sadari itu akan akan tersimpan dengan sangat baik di dalam pikiran kita kalau kita sampaikan. Tapi kalau kita tidak belajar sampaikan kepada orang lain, ya itu akan hilang. Oke. Gitu. Ya, mungkin nyambung dengan beberapa pertanyaan sebelumnya tentang yang biasa-biasa aja. Ya, apakah sebagai orang Kristen kita harus hidup biasa-biasa aja? Ya, ini kita sambungkan lagi dengan perumpamaan tentang talenta. Jadi memang maksudnya ini nyambung semua. Dalam arti begini, ketika orang itu punya sesuatu dan dia kerjakan, dia usahakan, kan seperti perumpamaan talenta, dia punya 2 talenta, akhirnya menghasilkan 2 talenta, akhirnya dikasih lagi kan? Gitu kan? Beda dengan kalau orang tidak mengerjakan, akhirnya talenta yang satu itu yang disimpan diambil satu. Kuda terus nyambung lagi. Jadi sekarang apakah kita harus, saya mau seperti Daniel tadi disebutkan di tempat yang mewah, atau seperti rasul-rasul. Ya seperti itu ya. Jadi ini kan saling, ketika kita dikasih sesuatu, kita kerjakan, dikasih lagi. Tetapi ketika ternyata pas dikasih lagi kita gagal atau tidak maksimal, ya di stop kan. Ya sama juga. Daniel itu bisa naik terus, kenapa? Setiap kali dikasih tanggung jawab, dia berhasil, makanya dia naik terus. Ada orang yang mungkin awalnya berhasil, tapi ketika kasih lebih lagi tanggung jawab, kasih lagi tantangan, dia tidak berhasil. Artinya bukan berarti dia langsung jadi 0, enggak. Ya udah, berarti dia mentok di situ. Begitu kalau dari sisi yang baik, yang mewah. Tapi mungkin dari sisi kesusahan sama juga. Ada orang yang dia kasih tempat yang susah supaya dia berjuang, dia bisa berhasil. Terus kasih lebih susah lagi, dia berhasil terus. Yang terus ya seperti Paulus. Tapi mungkin yang gagal ya bukan berarti dia jelek juga, enggak ya. Memang dia sanggupnya menahan segini. Jadi maksudnya bukan berarti kita sebagai orang Kristen udahlah hidup biasa-biasa aja, enggak. Tapi Allah dalam hikmat surgawinya akan mengetahui manusia ini batasnya sampai di mana, dan dia akan coba untuk mendorong kita itu supaya keluar dari zona aman dan zona nyaman kita. Tapi kalau kita sudah memutuskan, saya kayaknya segini aja, ya udah nggak apa-apa. Berarti berkat, karunia, tanggung jawab, otoritas ya segitu aja juga. Nah sekarang pilihan kita, apakah saya mau terus berjuang supaya saya bisa menjadi seperti tokoh-tokoh Alkitab ini, atau saya berpuas diri? Berpuas diri pun itu juga bukan sesuatu yang salah. Jangan kita, kalau saya berpuas diri artinya saya salah, ya nggak apa-apa. Ada orang yang memang, ya seperti tadi Jerry bilang, terpanggil untuk, Tuhan, apa lagi yang saya bisa lakukan? Dikasih, dia berjuang lagi, dia bisa. Ya, ada orang yang seperti itu. Tapi kalau kita sebagai orang yang menghidupkan terang yang kita miliki, melakukan bertanggung jawab apa yang kita miliki, apakah itu artinya salah? Nggak juga, gitu. Oke. Ini pelajaran-pelajaran yang baik yang kita bisa ambil dari perumpamaan-perumpamaan ini ya. Belum selesai karena kita masih ada 2 perumpamaan yang terakhir, yaitu mengenai benih yang tumbuh dan juga biji sesawi. Benih yang tumbuh itu tadi seperti pengalaman dari Giri ketika menanam. Nggak ada yang bisa dilakukan karena pertumbuhan itu di sini dikatakan bahwa benih itu mengeluarkan tunas. Bagaimana terjadinya tidak diketahui oleh orang itu. Dan juga perumpamaan mengenai biji sesawi, di mana bijinya sangat kecil, tapi ketika dia bertumbuh dia bisa bahkan menjadi sarang, menjadi tempat perlindungan bagi makhluk-makhluk lain. Nah, apakah perumpamaan mengenai benih yang tumbuh ini berbicara mengenai iman? Dan apakah artinya Tuhanlah yang menumbuhkan iman gitu di dalam hati kita, bahwa kita bagaimana bertumbuhnya kita nggak tahu, kita mungkin nggak punya peran atau bagaimana, Gary? Ya, bisa jadi juga itu merepresentasikan bahwa iman ya. Karena kalau dilihat dari perumpamaan sebelumnya, benih itu kan sebenarnya adalah firman Tuhan kan. Nah, bagaimana ketika benih itu ditaruh di dalam hati kita? Nah, sebagaimana di dalam Roma 10 ayat 7 atau 17, di situ dikatakan bahwa iman itu akan bertumbuh iman itu akan bertumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan kan. Nah, jadi memang benih itu memang bisa dikatakan juga dia sebagai iman,
ataupun juga memang secara tertulis memang benih itu adalah firman Tuhan ya. Nah, lalu bagaimana caranya benih itu memang bisa bertumbuh? Ya, sebagaimana seperti kayak saya mungkin mengilustrasikannya seperti apa ya? Seperti kalau kita berolahraga gitu ya. Jadi ketika memang itu ada sebuah tantangan yang masuk, kita seperti tadi Pendeta bilang, oh kita bisa berhasil, ya kan? Nah, ketika sudah berhasil, kita dibawa ke kondisi yang satu lebih berat lagi, kita bisa naik terus gitu ya. Nah, tapi bukan berarti itu semua oleh karena kita sendiri yang mengusahakan gitu ya. Tapi itu memang karena ya Tuhan yang berikan kepada kita. Oke. Kalau di dalam Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi iman, kalau berbicara tentang iman, udah pasti dari kemauan aja Tuhan yang kerjakan. Dari pertama aja Tuhan yang kerjakan. Dan seluruhnya itu prosesnya Tuhan semua sebenarnya. Kita tuh hanya sebenarnya mau atau enggak gitu kan. Untuk memilih mau atau enggak gitu. Diproses sama Tuhan gitu. Supaya kita bisa bertumbuh dan akhirnya berbuah gitu. Jadi maksud aku kayak iman itu udah pasti dari awal sampai akhir itu pasti Tuhan yang kerjakan. Part kita di mana, pertanyaannya gitu ya jadinya. Pertanyaan. Jadi part memang nggak gampang sih. Kadang kita pikir itu gampang gitu loh. Tapi secara manusia itu, karena manusia itu benar-benar sudah jatuh di dalam dosa dan mengalami berbagai macam degradasi dan lain sebagainya. Jadi kecenderungan hatinya jadi jahat terus gitu kan. Ya minta tolonglah sama Tuhan gitu. Part kita adalah memang sebenarnya cuma menurut sih kalau aku. Kalau Tuhan bilang A, ya turut aja gitu, walaupun sebenarnya nggak make sense buat kita gitu. Tapi yakinlah bahwa itu ada sesuatu yang baik dari situ yang Tuhan mau kerjakan di dalam kita. Kalau mungkin sebagai tumbuhan, jalanin aja gitu lah ya prosesnya gitu kan. Sama bersabar gitu, karena kadang saya sendiri juga gak sabar gitu, kayak kok Tuhan belum sih gitu. Padahal udah sering diingatkan ini prosesnya Tuhan, ini bagaimana Tuhan, maksudnya waktunya Tuhan gitu. Tapi seringkali gak sabar gitu sama menjalani proses itu. Dari Pendeta Wilson. Ya mungkin karena ini ada preambulnya hal kerajaan sorga seperti ini, mungkin kita kalau melihatnya secara lebih luas lagi adalah bahwa memang kadang-kadang kita juga nggak tahu apa yang dilakukan orang per orang, apa yang dilakukan oleh si penabur. Pokoknya mereka menabur, lalu kemudian dia tidur. Ya udah, ternyata benih itu bertumbuh sendiri. Ya dia nggak tahu apa-apa lagi. Dia cuma lewat, dia cuma sampaikan sesuatu, dia cuma bagikan satu kutipan ayat, repost segala macam. Setelah itu ya udah, dia selesai. Tapi kemudian kok ada hasilnya, malam-malam dia bertumbuh, bumi menumbuhkan, kalau dibilang kan tanpa dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, bulirnya, butirnya penuh berisi dalam bulir, akhirnya toh bisa dipanen juga. Jadi mungkin hal kerajaan surga adalah seperti itu. Banyak hal yang kita tidak ketahui gitu. Kita hanya sebagai penabur. Nah ini kalau dari sisi penaburnya, tadi kan kita benihnya, kita tanahnya. Sekarang kita dari sisi penaburnya kan. Ya kita sampaikan, kita bagikan, kita tidak mengetahui, kita malam tertidur. Apakah kita artinya mati? Ada yang bisa berpikir itu kan, dia tertidur selesai gitu kan, kita mati dalam tugas dan tanggung jawab kita. Tapi ternyata apa yang kita taburkan itu ternyata bertumbuh dan pada waktunya dipanen tanpa kita sendiri pun memberikan pekerjaan selanjutnya. Tapi paling nggak kita sudah lakukan. Jadi ini mungkin juga menjadi suatu dorongan bagi kita di dalam pekerjaan Injil ataupun apa yang kita lakukan. Oke, tadi karena udah di-mention sama Pendeta Wilson juga, 2 perumpamaan yang terakhir ini secara spesifik mengatakan beginilah hal kerajaan Allah gitu ya. Di ayat 26, lalu di ayat 30, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu gitu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya. Kenapa 2 perumpamaan yang terakhir ini menggambarkan kerajaan Allah? Apakah ada hubungan dengan surga atau seperti apa? Bisa juga kerajaan Allah ini jadi memang macam-macam ya. Kalau di dalam Matius berbicara kerajaan sorga itu seperti apa, di dalam Markus berbicara kerajaan sorga itu bisa macam-macam. Cuma kalau di dalam hal ini saja tanpa membahas terlalu jauh, ini lebih kepada apa sih sebenarnya prinsip-prinsip yang ada di surga.
Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Hmm. Jadi, hal kerajaan surga ini seperti ini. Kita tidak mengetahui surga itu seperti apa, tapi ketika kita melihat hal ini, ketika kita melihat penabur yang menabur, lalu kemudian dia tidur dan benih itu tumbuh begitu saja, jadi menjadi karena surga mungkin seperti itu, dalam arti pertumbuhannya seperti apa kita tidak mengetahui. Itu di dalam perumpamaan yang benih yang tumbuh. Kalau di dalam perumpamaan tentang biji sesawi, mungkin kita bisa melihat bahwa pemahaman orang mengenai surga itu sebenarnya sesuatu yang kecil. Mereka memahami, mengerti, mendengarkan sesuatu. Tetapi ketika hal ini bertumbuh di dalam diri mereka, akhirnya benih yang kecil itu bisa menjadi sebuah ya kalau sebenarnya biji sesawi itu bukan pohon, tapi bukan juga semak ya. Jadi mereka nggak tahu, tadi saya coba cari tahu, bukan pohon yang kayu apa gitu, bukan juga semak yang cuma ini. Jadi ya kayak perpaduan di antaranya lah. Dan biji sesawi itu adalah termasuk salah satu yang paling kecil waktu dia jadi biji, tapi ketika dia jadi tumbuh termasuk salah satu yang paling besar untuk kategorinya ya, karena pohon banyak yang lebih tinggi dari pohon sesawi. Cuma maksudnya adalah ya melambangkan ya ketika mindset orang diubah sedikit, ketika pemikirannya dipengaruhi sedikit, kita nggak tahu apa yang membuat dia akhirnya berubah sampai perubahannya itu menjadi begitu besar. Dimulai dari satu hal yang sangat kecil. Mungkin dia terkesan dengan sesuatu, mungkin dia pernah dilayani, mungkin dia pernah didoakan, mungkin ada yang pernah mengatakan apalah, menegur dia secara langsung nggak langsung, apapun itu kita nggak tahu. Tapi ketika itu bertumbuh besar, ya hari pelajaran surga mungkin seperti itu gitu. Oke, luar biasa pelajaran-pelajaran kita. Nah, mungkin dari Giri dan Jidi mau memberikan kesimpulan dari poin-poin pelajaran. Banyak ya, tapi mungkin apa yang paling menurut kalian paling berkesan lah dari perumpamaan-perumpamaan ini? Yang paling berkesan bagi saya adalah bahwa keselamatan itu, pertumbuhan iman kita itu semuanya bukan karena usaha kita, gitu ya. Bahwa itu semua adalah pekerjaan yang Tuhan kerjakan di dalam kita, gitu ya. Jadi kadang ya mengingatkan saya bahwa ya manusia ini memang kecenderungannya adalah berbuat jahat dan tidak bisa kalau tidak ada yang mengerjakan gitu. Ya makanya mulai hari ini dari pelajaran yang saya dapat, saya harus bisa belajar bahwa sepenuhnya saya harus percaya bahwa dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar itu Tuhan sementara kerjakan di dalam diri saya gitu ya. Khususnya terlebih secara khusus adalah keselamatan itu sendiri. Gitu. Jadi kalau aku yang ku dapatkan adalah betapa pentingnya menyelesaikan sebuah permasalahan itu dari akar. Jadi ketika orang sakit fisik aja, kita harus tahu akar kenapa dia bisa sakit fisik itu. Lalu bisa akhirnya memberikan terapi atau obat sesuai dengan akarnya itu gitu kan. Jadi kalau aku ngelihat dari tadi kenapa ini berhubungan selalu dengan tanah hati gitu ya. Karena memang permasalahannya semua dari pikiran kita gitu. Jadi itu yang mau Tuhan ubah supaya aku bisa berbuah gitu. Sebenarnya segala sesuatu yang kita jalani di dunia ini itu benar-benar kalau mau ikut Tuhan itu sebenarnya yakin aja, beriman aja bahwa hasil akhirnya tuh sebenarnya berbuah yang manis gitu. Tapi kadang-kadang memang kitanya sendiri kan yang nggak mau. Oke, jadi akar itu penting banget lah ya. Kalau dari Pendeta Wilson? Kalau dari saya sih, saya melihatnya dari 5 perumpamaan ini, semua ini kan apapun yang dilakukan, apakah penaburan, apakah penyalaan pelita, pengukuran, ataupun biji itu pun sendiri, semua ini ada desain atau rancangan atau tujuan terhadap suatu hasil. Dan sebenarnya ini juga bisa menjadi suatu argumen terhadap eksistensi Allah. Karena ketika orang itu punya tujuan hidup, ketika orang itu merasa ada tugas, ada sesuatu yang harus ia kerjakan, ada hasil yang ingin ia capai, bahkan ada hasil yang diharapkan dari orang itu untuk dia lakukan, itu menunjukkan bahwa hidup ini tuh enggak tanpa arah, tanpa tujuan. Ada yang merancang. Bukan ada yang merancang. Kalau ada rancangan, ada tujuan, artinya ada perancang atau pemberi tujuan.
Gitu kan? Jadi sebenarnya itu nyambung juga, itu kalau agak lebih luas ya. Tapi mungkin kalau kembali kita simpulkan di yang secara langsungnya adalah bahwa memang apapun yang Allah lakukan, Dia ingin supaya ada hasilnya, ada efeknya, ada pengaruhnya yang memang bisa terlihat dan bisa menjadi berkat gitu loh. Pasti kan terang itu menjadi berkat. Buah-buah yang dari biji akhirnya itu bisa menjadi sumber makanan. Lalu kemudian tadi bahkan biji sesawi itu pun juga bisa menjadi hal yang berguna bagi masyarakat kah, bagi lingkungan, bagi sekeliling, dan itu adalah sesuatu yang sebenarnya setiap orang Kristen miliki sebagai tujuan hidup. Paling tidak secara luas, secara umum, secara makronya. Nah, sekarang hal yang lebih rinciannya, lebih detailnya, mikronya, apakah dia jadi ini, jadi itu, ya mungkin itu ya biarlah dia dengan Tuhan yang bernegosiasi. Tapi paling tidak ada gitu loh yang Tuhan inginkan, dan kerajaan surga seperti itu. Begitu ketika banyak orang yang sama-sama punya tujuan, yang sama-sama melakukan sesuatu, yang sama-sama memberikan pengaruh yang baik, itulah sudah surga itu. Oke, terima kasih Pendeta, terima kasih Gary dan Jadi sudah berdiskusi, dan bagaimana kita belajar bahwa Tuhan punya rancangan untuk masing-masing kita. Tuhan punya tujuan untuk hidup kita masing-masing. Kita hidup tuh nggak by default bangun pagi sampai tidur hanya begitu saja, tapi ada rancangan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai pelajaran kita sepanjang triwulan ini tentang kitab Markus, jangan ragu-ragu untuk tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kita akan membahasnya dalam sesi tanya-jawab berikut ini. Saat ini kita masuk di dalam sesi tanya-jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tolalesi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Untuk waktunya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Langsung saja ini Pendeta, ada pertanyaan yang pertama dari Poppy. Pendeta, saya dari Papua Barat ingin bertanya, apakah 10 perintah Tuhan itu boleh disebut janji Tuhan? Mohon penjelasan dari Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Kak Yola, terima kasih Saudari Poppy. Baik, Kak Yola mungkin boleh baca dalam Keluaran 34 ayat 28. Oke, Keluaran 34 ya. Ayat 28. Ayat yang ke-28 berbunyi, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Iya, jadi ke-10 firman atau 10 perintah itu dikatakan di sini perkataan perjanjian. Oke, saya mau baca dalam Ulangan 4 ya, Ulangan 4 ayat 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Jadi hukum Tuhan ini adalah perjanjian Tuhan dengan umatnya. Dan diikat dengan darah apa? Pada saat itu ya, ditulis di atas loh batu dan diikat dengan, coba boleh kita, Kak Yola boleh baca Keluaran 24 ayat 8. Keluaran 24 ayat 8. Oke, ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Iya. Jadi artinya perjanjian ya, jadi bukan janji maksudnya. Ini janji kan promise, ini perjanjian covenant ya. Jadi hukum Tuhan diberikan ikatan perjanjian bahwa kita adalah umatnya dan Dia adalah Allah kita. Dan ini diikat dengan, artinya dimateraikan dengan darah domba pada saat itu. Coba kita lihat setelah dalam perjanjian baru. Ya. Coba Kak Yola boleh baca dalam Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Tadi di loh batu ya ditulis Ya. ya. Di 2 loh batu, coba Ibrani 8. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Iya. Sekarang hukum itu bukan hanya tertulis di loh batu, tapi di dalam loh hati kita. Tuhan akan menuliskan di dalam hati kita supaya orang tahu bahwa kita adalah umat Tuhan dan Dialah Allah kita. Ya. Dan ini dimeteraikan dengan apa?
Kita lagi dalam buku Markus, saya mau buka Markus pasal 4. Oke, Markus pasal 14 ayat 24. Markus ayat 4. Pasal Markus 14 ayat 24 kayaknya. ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Iya, ini dalam perjamuan suci. Jadi anggur yang melambangkan darah Kristus. Darah Kristus. Jadi waktu lalu ikatan perjanjiannya dengan darah domba. Sekarang ikatan perjanjiannya jadi perintah Allah, hukum Allah itu dituliskan di dalam hati kita. Dengan perjanjiannya kita adalah buat dengan darah Kristus. Jadi diikatlah kita bahwa kita mengadakan perjanjian. Siapa yang menerima Kristus, maka kita ada perjanjian dengan Dia. Bahwa kita mau mencintai Dia, mengasihi Dia, dan telah diikat oleh darah Kristus untuk membasuh dosa-dosa kita, dan kita diminta untuk hidup setia mengasihi Dia dengan menuruti segala perintahnya. Yang telah dituliskan Allah di dalam hati kita. Amin, puji Tuhan. Jadi sama seperti 10 firman bagi bangsa Israel adalah perjanjian bahwa Israel adalah milik Allah. Dan 10 firman juga menjadi perjanjian kita dengan Tuhan sekarang ya pendeta ya, bahwa kita adalah milik Tuhan. Amin. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Raymond Sakul. Izin bertanya, Injil Markus ditujukan kepada siapa? Target sasarannya bangsa mana? Baik, terima kasih. Memang ya kalau kita lihat, kalau Matius jelas sekali. Itu memang dia tulis artinya pengaruh kuatnya untuk orang Yahudi. Karena dia mulai dengan silsilah. Karena sangat penting bagi orang Yahudi silsilah. Dan dia mulai dengan Daud dan Abraham. Itu tokoh bangsa Yahudi. Nah, kita ingin lihat bagaimana dengan Markus ya. Markus kepada siapa nih? Artinya dia tentunya menulis untuk semua. Injil ini untuk semua diberitakan. Sebagaimana coba boleh baca Markus 16 ayat 15 sampai 16. Markus 16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baik, Markus menulis untuk semua ya, untuk kita. Injil ini untuk semua karena dia memperkenalkan Kristus, anak Allah yang mati dan sekali salib untuk menebus saya dan kita semua. Tapi memang dalam konteksnya pada saat itu dia memang khusus untuk orang-orang Kristen yang non-Yahudi. Contoh soal, kenapa? Coba misalnya contoh, Yola boleh lihat Markus 7. Oke, Markus 7. Iya, Markus 7. Ya, kita lihat di dalam ayat 1 sampai selanjutnya itu. Bagaimana murid-murid dimarahi oleh orang Farisi oleh karena makan dengan tidak membasuh tangan. Coba saya baca ya. Mulai dari 1. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Nah, di sini setelah itu nanti kita akan lihat di dalam kisah yang sama ditulis oleh Matius. Di sini langsung dijelaskan oleh Markus kebiasaan orang Farisi atau orang Yahudi. Kalau untuk target marketnya adalah orang Yahudi, nggak perlu lagi dijelaskan. Orang Yahudi sudah pasti tahu. Coba nanti kayak lo boleh lihat di dalam perbandingan dalam Matius 15 ayat 1 sampai 20. Tapi saya akan bacakan. Lalu dijelaskan oleh Markus, sebab orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena jadi dijelaskan oleh Markus. Karena memang ini buat orang-orang yang non-Yahudi yang nggak ngerti kenapa juga memang ya ada masalah apa dengan tidak membasuh tangan. Beda dengan ketika dicatat di dalam Matius. Coba boleh Kayola lihat ya. Di dalam Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20. Ketika ditanya, diprotes ya. Ketika diprotes kenapa murid-muridmu tidak membasuh tangan. Yesus langsung menjawab. Matius langsung mencatat jawaban Yesus. Tidak diulas sebagaimana Markus mengulas. Kenapa nggak boleh cuci tangan? Kenapa memang kalau makan nggak cuci tangan? Ada istiadat dijelaskan oleh Markus. Karena memang ini orang-orang yang nggak ngerti adat istiadat Yahudi. Tapi Matius dia arahkan memang khusus untuk orang Yahudi yang paham betul sudah adat istiadat orang Yahudi. Jadi ketika Matius mencatat peristiwa yang sama di dalam Matius pasal 15 itu ya. Lalu nih ya,
Ayat 2, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Langsung Matius tidak ulas. Kenapa tidak boleh? Markus ulas. Iya. Karena ada orang-orang Kristen yang non-Yahudi yang tidak tahu kenapa. Jadi memang beberapa pakar Alkitab menyatakan bahwa tulisan Markus, dan ada beberapa hal lain lagi ya, ini salah satu contoh soal saja, diarahkan juga kepada orang-orang non-Yahudi. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Pak Pendeta. Wah, ini jadi menambah pengetahuan kita ya, sehingga ketika kita membaca kitab Injil, Matius, Markus, kita tahu setidaknya background-nya tentang bagaimana ini latar belakangnya ini ditulis dan kepada siapa, sehingga kita akan bisa menempatkan pikiran kita juga yang sama ketika kita membaca kitab Injil ini. Terima kasih. Walaupun dalam konteksnya bahwa Injil ini harus semua makhluk ketahui. Itu Markus tulis. Tapi memang waktu itu dia banyak pakar menyatakan ini dia berada di Roma bersama dengan Petrus, sehingga banyak orang-orang non-Yahudi yang juga tahu yang perlu mendapat berita Injil ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kami terus mengundang. Tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita akan berdoa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada kali ini kami bersyukur berterima kasih atas kesempatan kami boleh berdiskusi mengenai pelajaran-pelajaran dalam perumpamaan di dalam kitab Markus. Biarlah kami boleh memahami apa rancangan, apa tujuan, apa kehendak Allah di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh setia di dalam menjalankannya. Tuhan, berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada kami, semua pemirsa yang mendengarkan dimanapun, supaya kami boleh dapat setia di dalam hal itu. Yang dalam harapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih lagi bagi Gary dan Jadi sudah berdiskusi bersama. Dan sahabat-sahabat, ketika kita sudah mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita diingatkan akan pelajaran demi pelajaran, poin-poin yang kita telah diskusikan pada kali ini. Ingatlah bahwa tujuan hidup kita ditentukan atau kita dapat mengetahui tujuan itu ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan kita. Jadi jangan pernah abaikan hubungan dengan pencipta kita, dan kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.